Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, udah lama sekali saya tidak update isi video di YouTube channel saya. Hari ini ada berita yang menarik sekali, menarik tetapi juga menyedihkan karena kalau Anda lihat berita internasional, baru-baru ini di Amerika, di tempat saya tinggal, kemarin ada lagi peristiwa penembakan atau shooting violence, menewaskan sekitar 10 orang dan melukai puluhan orang lainnya. Buat kawan-kawan yang mengikuti perkembangan di Amerika, sebenarnya peristiwa penembakan seperti ini bukanlah peristiwa yang aneh ya. Hampir tiap hari sebenarnya ada saja peristiwa yang menyedihkan itu ya. Orang ditembak oleh temannya, oleh anggota keluarganya, oleh orang yang tidak dikenal bahkan. Peristiwa-peristiwa itu biasanya baru menjadi peristiwa besar ketika terjadi dan melibatkan korban yang cukup besar, apa yang disebut sebagai mass violence gitu ya, mass shooting. Ini kasusnya sama dengan kejadian-kejadian yang lain. Ada pria umur 72 tahun entah karena motif apa nembak orang-orang di salah satu klub dansa di Los Angeles Timur. 10 orang meninggal baru 2 hari lalu, 1 hari lalu, mungkin bertepatan dengan Imlek. Ada yang bertanya kepada saya kenapa kekerasan karena senjata itu tidak terus terjadi dan sepertinya sulit untuk dihilangkan dari Amerika. Perlu kawan-kawan ketahui, di Amerika mungkin ini satu-satunya negara di dunia yang sekarang masih menganut sistem ini. Di Amerika secara konstitusional setiap warga negara itu diberikan hak atau memiliki hak untuk memiliki senjata secara konstitusional. Itu artinya apa? Itu artinya hak untuk memiliki senjata itu tidak diatur oleh undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR atau oleh pemerintah, tapi langsung dijamin oleh konstitusi, amandemen kedua disebut. Dan karena itu secara legal tidak boleh ada usaha untuk melarang kepemilikan senjata di Amerika. Yang ada adalah negara-negara bagian boleh meregulasi dan mengaturnya, tetapi tidak bisa melarangnya. Di negara-negara di mana Partai Demokrat menang, biasanya aturan kepemilikan senjata lebih ketat, tetapi tidak bisa dilarang. Di negara-negara yang Republikan itu biasanya aturan terkait dengan senjata jauh lebih loose, jauh lebih rileks gitu ya. Misalnya di beberapa negara bagian orang boleh secara terbuka membawa senjata, open carry arm itu boleh. Tapi di negara-negara bagian tertentu yang terutama negara-negara Demokrat, biasanya open carry arm ini tidak diperbolehkan. Artinya orang boleh memiliki senjata tapi tidak boleh menunjukkannya secara umum. Kalau Anda bawa senjata di mobil misalnya, Anda nggak boleh simpan itu di tempat yang bisa kelihatan. Anda bisa simpan di dashboard atau Anda simpan di bagasi begitu. Tetapi secara konstitusional di semua negara bagian tidak boleh ada pelarangan penggunaan senjata. Itulah kenapa di Amerika semua orang punya senjata. Sama seperti orang di Indonesia punya golok, jadi sana punya senjata. Karena itu kejahatan karena senjata itu pasti tidak akan hilang dari Amerika, karena mereka pada dasarnya mempunyai senjata. Jadi ketika ada masalah, ketika ada konflik atau ada keributan, ada ketidaksukaan, biasanya senjata inilah yang kemudian digunakan oleh orang-orang. Dan karena itu kejahatan atau pembunuhan bahkan penghilangan nyawa karena kekerasan senjata itu paling tinggi di Amerika. Dan ini hanya saya kira satu-satunya negara di dunia yang masih memperbolehkan warga negaranya secara legal membeli senjata. Jadi di Amerika kalau Anda ingin membeli senjata, Anda tinggal datang ke toko senjata yang tersebar di setiap sudut dan Anda langsung beli, tidak perlu apapun gitu ya. Selama Anda dianggap orang yang sehat gitu ya dan punya bukti bahwa Anda citizen di situ. Waktu saya di Los Angeles, salah satu toko senjata yang paling besar di dekat rumah saya itu justru di depan masjid. Jadi ketika mau Jumatan saya selalu khawatir ada orang gila gitu ya datang beli senjata dan nembakin kita. Tapi alhamdulillah nggak pernah terjadi. Tetapi memang setiap orang di Amerika pada dasarnya punya resiko untuk menjadi korban salah tembak atau korban kekerasan senjata secara umum gitu ya. Terima kasih, penjelasan singkat sekali karena kebetulan ada berita yang mengagetkan
meskipun tidak tidak mengagetkan buat orang Amerika ya. Buat saya agak mengagetkan karena peristiwanya yang sekarang ini terjadi tidak jauh dari dulu tempat kami tinggal di Los Angeles. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.